Percuma kita punya polisi yang hebat. Percuma kita punya polisi yang hebat. Si koruptor, si bajingan, si paling bajingan, aduh, parah. Langsung masuk ke pengadilan pasti biasanya lolos ke Pak Presiden Prabowo. Anak buahmu. Oh kasihan Kapolri katanya. Jadi kita butuh hakim yang benar-benar jujur lah. Bisa digoyahkan. Amin amin. Kata Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa percuma kita mempunyai tentara, polisi yang kuat, yang hebat, tangguh, tapi di dalam pemerintahan itu banyak sekali yang masih koruptor, mengambil uang rakyat yang semestinya itu dilimpahkan untuk rakyat Indonesia, tapi malah dimakan sendiri. Maka dari itulah bagaimana terobosan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, untuk menanggulangi para koruptor yang sudah lama di Indonesia ini supaya bisa dibina bagaimanapun itu caranya. Terus bagaimana kedepannya Indonesia itu bisa maju bila mana koruptor itu masih ada di Indonesia. Contohnya negara-negara lain yang sudah banyak kemajuan seperti di Korea Selatan, Korea Utara, terus di Jepang itu sudah tidak ada namanya koruptor. Cuma di Indonesia sajalah yang banyak masih koruptornya. Terus untuk kedepannya mungkin bagi masyarakat awam seperti saya ini, gimana sih Pak untuk langkah selanjutnya untuk persiapan untuk menuju 2026 supaya koruptor-koruptor ini jerak? Apakah harus dihukum mati? Apakah harus dihukum pasung atau hukum cambuk? Kalau di Indonesia kan banyak sekali namanya, yaitu pro dan kontranya. Contohnya itu bagaimana? Kalau dihukum mati pasti ada kontranya. Karena apa? Melanggar hak asasi manusia. Tapi dirinya itu sudah memakan hasil uang rakyat Indonesia yang begitu banyak, bahkan sampai triliunan, sampai beberapa ratus triliun habis kas negara Indonesia untuk para koruptor tersebut. Jadi solusinya bagaimana Pak Prabowo harus menyikapi hal tersebut. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia semakin baik di kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan para koruptor ini jerak untuk melakukan, yaitu koruptor mencuri uang rakyat. Karena apa? Bila mana koruptor-koruptor yang ada di atas itu pun sudah koruptornya besar-besaran. Sekarang dana turun dari pemerintah pusat, yaitu Indonesia, yaitu daerah Jakarta. Sekarang turun ke bawah sampai ke contoh ke kepala daerah. Kepala daerahnya koruptor. Setelah kepala daerahnya koruptor, masuk lagi ke daerah yang bupati ini koruptor, masuk ke camat-camatnya juga koruptor, masuk ke kepala desanya juga koruptor. Semuanya itu nggak ada yang bersih real, hanya yang bersih hanya sabun ekonomi saja. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Gubernur DKI nggak hadir. Benar Pak, DKI. Waduh, ini katanya Pak Prabowo. Oh nggak hadir katanya. Coba diselidiki kenapa tidak hadir. Ini mungkin Pak Prabowo pakai kacamata biar persiapan Gubernur Jakarta. Tapi saya sudah ketemu. Oh sudah ketemu dengan berapa hari yang lalu Jakarta ya. Dan saya sudah kirim putusan ya. Tanya Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. 8 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu.
DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi Tanggul Utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang. Prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam. Kata Pak Prabowo Subianto tadi pidatonya menanyakan Gubernur Jakarta itu hadir atau tidak, kan? Itu biasa menanyakan itu mungkin ya menanyakan sembari menyindir kepada Gubernur Jakarta bahwa setiap ada acara apapun itu dulu pas lagi ada retreat yaitu kepala daerah seluruh Indonesia itu dibina di barak militer. Hanyalah partai politik yang tidak mau ikut hanya beberapa partai politik, yaitu satu saja, itu partai PDI Perjuangan, karena tidak mau ikut. Mungkin nggak tahu, saya nggak tahu ada alasannya apa, nggak tahu saya. Yang penting tadi yang dikatakan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden kita, di dalam pidatonya mengatakan Pak Prabowo itu lagi merencanakan, yaitu mungkin ya ekonomi kah, jalan kah, nggak tahu, antara Jakarta tembus sampai ke daerah Pekalongan, Brebes, Cilacap, mungkin seperti itu. Dan di pidatonya tersebut Pak Prabowo menanyakan, coba selidiki kenapa nggak hadir, siapa yang nggak hadir, itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Disuruh sama mungkin Pak Prabowo menyindir lah, mungkin menyindir sedikit-sedikit, menyelentik sedikit-sedikit kepada tim KPK untuk menelusuri, kok nggak bisa hadir sih? Ini kan rapat yang disaksikan para menteri pun hadir, dan apa kepala daerahnya itu tidak hadir pada saat pidatonya Pak Prabowo Subianto. Kita harus bertanya-tanya. Terus apakah Pak Prabowo itu akan menelusuri bahwa Gubernur DKI Jakarta, saya nggak tahu, saya nggak akan mengatakan bahwa dirinya ini mengambil uang rakyat atau tidak, saya nggak tahu ya. Yang penting Pak Prabowo ini pengen sekali itu menanyakan kemana sih ini gitu. Gubernur DKI ini kan pusatnya kalau di Indonesia itu kan pusatnya itu di DKI Jakarta. Karena apa? UMR DKI Jakarta itu sangat besar sekali. Terus yang keduanya ekonominya juga besar sekali. Yang ketiganya pajak mungkinlah katakanlah itu juga besar. Maka seluruh daerah yang mempunyai penghasilan terbesar itu nomor satu itu adalah DKI Jakarta. Maka dari itulah Pak Presiden Prabowo Subianto itu menanyakan kenapa tidak hadir pada saat ada rapat ataupun kumpul bareng sama para menteri, para pejabat-pejabat tinggi. Maka dari itu kita harus memahami bahwa di Indonesia ini banyak sekali yang sekarang kepala desanya, kepala camatnya, sampai bupati, sampai ke atas pun semuanya itu rata-rata itu sudah mengambil uang rakyat yang sangat luar biasa. Makanya harus disedih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.